Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Mengamati Xiaoyan yang telah menerkam teratai hijau, Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan jelas tidak mengatasi keterkejutannya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa teratai hijau ini bisa langsung dipotong. Yao Lao menghela nafas. Dia melambaikan telapak tangannya dan kekuatan isap menghentikan tubuh Xiaoyan tepat di atas teratai hijau sebelum menariknya kembali dan melemparkannya ke samping Yao Lao. Menipu. Memiringkan kepalanya dan melihat Xiaoyan menatapnya dengan bingung, Yao Lao tertawa getir dan mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke teratai hijau. Ketika pedang logam hendak mencapai suatu tempat di atas teratai hijau, nyala api berwarna hijau pucat tiba-tiba menyembur keluar dari teratai hijau. Pedang logam itu terbakar menjadi cairan menggeliat dalam sekejap mata. Mengamati adegan ini, keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan. Dia menelan ludahnya dan tersenyum canggung pada Yao Lao. Teratai hijau ini merupakan kebanggaan alam. Logam biasa yang menyentuhnya akan segera meleleh. Jika Anda ingin membukanya, Anda harus menggunakan alat giok murni untuk menghindari menodainya, kata Yao Lao dengan samar. Segera, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol batu giok pemerah pipi yang lebih tinggi. Api putih tebal muncul dari telapak tangannya dan melelehkan botol giok kecil ini menjadi cairan hijau pucat. Cairan itu menggeliat dan akhirnya mengeras menjadi penggaris giok yang panjang. Yao Lao dengan hati-hati menghilangkan kotoran di penggaris giok, menyebabkannya tampak sebening kristal dan seindah daun teratai hijau. Gunakan penggaris giok ini untuk memotong di tempat teratai terhubung ke batang dan akarnya. Karena kemampuan khusus Bone Chilling Flame, penguasa giok benar-benar didinginkan dalam sekejap. Yao Lao dengan lembut mengayunkannya dan menyerahkannya pada Xiaoyan. Xiaoyan menerima penggaris batu giok dan merasakan tangannya menjadi hangat dan sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Di dalam hatinya, dia bahkan lebih iri dengan api surgawi. Dia dengan erat memegang penggaris batu giok, dengan hati-hati berenang menuju teratai hijau dan dengan lembut memotong bagian di bawah tempat duduk teratai yang menghubungkannya ke wadah. Seketika, teratai hijau yang seperti seni itu jatuh. Melihatnya jatuh, Yao Lao yang ada di samping dengan cepat memberi isyarat, menghisapnya dan membiarkannya mengapung perlahan di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan emosi saat tatapannya menyapu itu. Setelah mengeluarkan teratai hijau, Xiaoyan mengamati akar dan batang yang dengan liar menelan energi jenis api di sekitarnya dari dalam magma. Dia menjilat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Guru, akar ini mampu menyerap energi tanpa terkendali. Mereka juga harus menjadi jenis harta karun yang unik. Mengapa kita tidak mengambilnya juga?" Petik 2. Tidak. Melawan ekspektasi Xiaoyan, Yao Lao yang sedang mengamati teratai hijau menggelengkan kepalanya. Mengapa?" Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan bingung dan bertanya dengan cara tertegun. Untuk hal-hal spiritual yang membutuhkan ratusan dan ribuan tahun untuk terbentuk, yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu. Anggap ini perbuatan baik, meskipun kali ini Anda telah menghilangkan teratai hijau, jika Anda memberikannya 1000 tahun lagi, teratai hijau yang baru akan terbentuk. Namun, jika Anda juga mengambil akar dan batangnya, maka api inti teratai hijau akan menghilang selamanya dari ruang bawah tanah ini. Untuk membentuknya kembali akan sangat sulit. Yao Lao menatap akar yang bergoyang dan mendesah. Di dunia alkemis, merusak akar dan batang ketika mendapatkan benda atau bahan spiritual adalah sesuatu yang paling membuat marah orang lain. Lagi pula, persyaratan untuk objek spiritual untuk terbentuk terlalu menuntut. Mendengar desahan emosional Yao Lao, Xiaoyan mengangguk setelah linglung sejenak. Dia menempatkan penggaris hijau di tangannya ke dalam ring dan mengalihkan pandangannya ke arah batang dan akar yang panjang. Setelah itu, dia berbalik dan sampai di depan Yao Lao. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap teratai hijau, wajahnya dipenuhi dengan kerinduan. 1, 2,
3. Ada total 11 core Fire Lotus Seeds. Haha, Anda cukup beruntung. Setelah menghitung cahaya fluorescen kecil di teratai hijau, Yao Lao tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya saya sangat penasaran mengapa Ratu Medusa meninggalkan semua harta ini di sini ketika dia datang untuk merebut api surgawi. Jangan bilang padaku bahwa semua ini bukan apa-apa di matanya. Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan suara bingung saat dia menatap teratai hijau. Aku sudah memberitahumu. Ini mungkin tampak sangat mudah ketika Anda menggunakan penggaris batu giok untuk melepaskan teratai hijau sebelumnya, tetapi jika Anda menggunakan bahan lain untuk membukanya dengan paksa, itu akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Ratu Medusa bukanlah seorang alkemis, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang tipuan kecil semacam ini? Selain itu, ketika dia mengambil api surgawi, dia pasti terluka parah oleh api surgawi. Menambahkan panas dan tekanan magma di sekitarnya, dia tidak punya waktu ekstra untuk disia-siakan. Yao Lao tersenyum saat berkata. Dia sekali lagi mengeluarkan 10 botol giok kecil dan penggaris giok dari cincin penyimpanan sebelum dia dengan hati-hati mengambil 11 biji teratai api inti dari inti teratai dan menempatkannya ke dalam botol giok. Simpan semua ini dengan benar. Jangan biarkan orang lain melihatnya dengan mudah, terutama teratai hijau ini. Selain saat Anda berlatih, hindari menggunakannya sebanyak mungkin. Jika tidak, Anda dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah menyimpan semua botol giok ke dalam cincin penyimpanan, Yao Lao menyerahkannya kembali ke Xiaoyan dan memperingatkan. Iya, setelah memakai cincin penyimpanan di jarinya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sejak teratai hijau telah meninggalkan akar dan batang, cahaya berwarna hijau di sekitarnya tampaknya secara bertahap menyusut. Ayo pergi. Mengamati perubahan di sekitarnya, tubuh Yao Lao sedikit gemetar dan berubah menjadi api putih tebal yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan. Iya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut menghela nafas. Tatapannya menatap sekilas ke akar teratai hijau, menjilat lidahnya dan melangkah maju. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat berenang keluar dari cahaya hijau. Setelah meninggalkan cahaya hijau, Xiaoyan melambaikan tangannya ke Flame Spirit Serpent agak jauh. Dia kemudian mengikuti di belakangnya saat mereka bergegas kembali menggunakan jalur yang telah mereka gunakan sebelumnya. Kenapa dia masih belum keluar? Di mulut terowongan, Xiaoding menatap danau magma yang sudah lama sunyi. Suasana hatinya, yang baru saja tenang berangsur-angsur menjadi cemas lagi. Dengan alis terkatup rapat, dia mulai mondar-mandir dengan gelisah. Pemimpin perusahaan, jangan khawatir. Saya telah menerima pemberitahuan. Tuan muda sedang dalam perjalanan kembali. Tidak ada yang terjadi padanya. Di sisinya, King Lin sedikit membuka matanya. Cahaya di mata hijau gelapnya berkilauan saat dia mengangkat wajah kecilnya melihat Xiaoding mondar-mandir. Jika seperti ini, mendengar ini, Xiaoding menghela nafas lega. Dia berjalan ke pintu keluar terowongan, menatap magma panas yang berulang kali menggelegak dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan sebenarnya baru saja melompat ke dalamnya beberapa waktu yang lalu. Sungguh orang yang menakutkan. Tetapi bahkan mereka masih terluka parah oleh Ratu Medusa dan ekspedisi terpaksa mundur. Dari sini, terlihat bahwa reputasi garang Ratu Medusa ini tidak datang dari kesombongan. Hehe, kakak, santai saja. Saya hanya akan mencoba. Bahkan jika saya gagal pada akhirnya, saya yakin dengan kemampuan saya untuk melarikan diri. Xiaoyan meyakinkan saat dia tersenyum pada Xiaoding. Kamu, melihat sikap Xiaoyan yang gigih, Xiaoding hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya karena dia mengerutkan kening. Haha, ayo pergi, ayo pergi. Hari ini, saya akan kembali dan istirahat untuk 1 malam. Besok, saya harus mulai bepergian ke wilayah dalam gurun Tager. Melambaikan tangannya, Xiaoyan berbalik dan menuju ke terowongan. Di belakangnya, Xiaoding menghela nafas dan mengikuti. Melihat keduanya yang hanya berbalik dan pergi,
Qinglin buru-buru bersiul menuju danau magma. Segera, lampu hijau di dahi ular roh api berkepala dua meluas. Sesaat kemudian, tubuh besar ular itu menyusut, berubah menjadi lampu hijau dan menembak ke lengan Qinglin. Qinglin menepuk lengan bajunya dengan rasa ingin tahu dengan tangan kecilnya. Senyuman muncul di wajah kecilnya saat dia berbisik, "Jangan membuat masalah. Kalau tidak, Tuan Muda akan marah dan saya akan meninggalkanmu." Petik 2. His, suara mendesis lembut mengandung beberapa ketidakpuasan, sepertinya ular itu tidak puas dengan diskriminasi pemiliknya. Hihi. Qinglin menutup mulut kecilnya dan tertawa pelan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan melompat-lompat dengan lincah saat dia menyusul Xiao Yan dan Xiao Ding. Ketiganya secara bertahap menghilang ke dalam terowongan gelap. Saat langkah kaki ketiga orang itu perlahan memudar ke kejauhan, ruang bawah tanah magma yang sangat besar ini sekali lagi memasuki ketenangan abadi. Gaci. Pintu kamar dibuka dengan lembut di bawah cahaya yang berkedip-kedip saat Xiao Yan tersandung masuk. Setelah menggelengkan kepalanya dengan keras, membuang pusing di benaknya, dia membalikkan tangannya untuk menutup pintu kamar sebelum dia berjalan dengan goyah ke sisi tempat tidur dan duduk. Xiao Yan dengan lembut menghirup alkohol sambil mengusap kepalanya yang agak sakit. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Karena kedua saudara laki-lakinya tahu dia akan pergi besok, mereka memaksanya untuk minum bersama mereka lebih awal. Jika dia tidak perlu khawatir akan pergi besok, dia akan minum sampai mereka tertidur. Xiao Yan melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur. Tangannya membentuk segel pelatihan dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan kuat. Beberapa saat kemudian, uap alkohol keluar dari jari Xiao Yan. Setelah menghilangkan alkohol di tubuhnya, Xiao Yan akhirnya merasa pikirannya jauh lebih jernih. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengetuk dengan lembut cincin penyimpanannya. Lampu hijau tumbuh di ruangan itu dan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, lotus seed berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara dengan tenang di depannya. Saat dia menyaksikan kursi teratai hijau yang seperti sebuah karya seni, kegembiraan melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyebabkan kursi teratai hijau turun. Selanjutnya, dia melompat ke atasnya dan duduk bersila di platform teratai. Berat tubuh Xiao Yan menyebabkan platform teratai turun dengan cepat. Namun, saat itu melayang di sekitar ketinggian meja, itu secara bertahap berhenti. Dengan pantatnya menyentuh platform teratai, energi hangat menembus kulit Xiao Yan dan melayang di atas permukaan tubuhnya. Perasaan nyaman itu menyebabkan Xiao Yan menarik napas panjang dan dalam. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan formulir pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Sesaat kemudian, dia memasuki kondisi pelatihan. Saat dia memasuki kondisi pelatihan, sekelompok cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba melonjak dari dalam platform teratai dan sepenuhnya menutupi Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan secara bertahap tenggelam ke dalam tubuhnya dan karena kebiasaan, tiba di pusaran di perut bagian bawahnya. Menyapu pikirannya dari pusaran berwarna ungu, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa sudah ada 14 tetes cairan berwarna ungu yang ada di dalam pusaran. Sungguh tak terduga bahwa setetes energi cair bisa diaglomerasi dengan kecepatan latihanku yang lambat selama periode waktu ini, Xiao Yan mendesah dengan shock di dalam hatinya. Pikirannya bergerak dan seutas benang berwarna ungu Doki dipisahkan dari pusaran. Setelah itu mengikuti jalur Qi yang telah ditentukan oleh Flame Mantra dan mulai beredar perlahan. Saat metode Qi mulai beredar, benang energi jenis api alami dari ruangan di dunia luar mengalir dengan keras ke arah Xiao Yan di platform teratai. Ketika energi jenis api ini menyerbu dan bersentuhan dengan cahaya berwarna hijau dari platform teratai, ukurannya tiba-tiba menyusut saat dimurnikan. Pada saat mereka berhasil melewati cahaya teratai hijau, ukurannya sekitar 1/5 dari aslinya. Meskipun ukurannya jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya, jika seseorang mengamati dengan hati-hati,
seseorang akan dapat menemukan bahwa energi jenis api yang menyusut jelas jauh lebih murni. Selain itu, di dalam energi jenis api berwarna kuning pucat, tampaknya ada energi berwarna hijau samar bercampur di dalamnya yang sulit dilihat dengan mata kasat mata. Jelas, sumber energi berwarna hijau berasal dari teratai hijau yang mencampurkan energi seperti itu ketika energi api biasa menembus pancarnya. Setelah berhasil melewati kehalusan cahaya teratai hijau, benang energi jenis api kuning pucat bercampur hijau menemani nafas Xiao Yan saat mereka tak henti-hentinya masuk ke dalam tubuhnya. Ketika utas energi pertama masuk ke jalur Qi Xiao Yan, yang mengendalikan sirkulasi Doqi, berhenti sejenak. Dengan pengamatan mata batinnya, sulit bagi benang energi berwarna hijau yang bercampur dengan Doqi kuning pucat untuk lepas dari indranya. Xiao Yan dengan penasaran menatap benang energi berwarna hijau murni yang tenang dan hangat sebelum memisahkan seutas api ungu Doqi dan mungkin membungkus energi berwarna hijau. Setelah itu, dia mulai mencoba memperbaikinya. Saat penyempurnaan berlangsung, kegembiraan yang tak terkendali muncul di hati Xiao Yan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kemurnian energi berwarna hijau selama proses penyempurnaan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada titik ini, energi berwarna hijau sebenarnya bisa langsung dituangkan ke pusaran dan dia bisa melewati langkah penyempurnaan. Energi berwarna hijau ini seharusnya berasal dari tubuh teratai hijau. Tidak heran itu sangat murni. Setelah mengalami pemolesan dari api planet selama 1000 tahun, akan aneh jika itu tidak murni. Xiao Yan dengan cepat menebak asal-muasal api berwarna hijau ini. Dia segera menjadi sangat bahagia. Tidak heran jika Yao Lao hanya memuji teratai hijau ini. Sebagai penyedia sumber energi murni yang tidak pernah berakhir yang dapat melewati langkah penyempurnaan yang rumit, itu dapat menghemat setidaknya 70% waktu pelatihan Xiao Yan. Sungguh hal yang baik, sekali lagi, Xiao Yan bergumam dengan gembira di dalam hatinya. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat memisahkan energi berwarna hijau dari energi kuning pucat yang mengalir ke tubuhnya. Hati-hati, Xiao Yan mengedarkan energi berwarna hijau di jalur Qi-nya sekali dan ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menuangkannya ke pusaran. Energi kuning pucat, di sisi lain, tidak seragam dalam kemurniannya. Dia menyempurnakannya beberapa kali sebelum akhirnya menuangkannya ke pusaran. Di bawah pembagian kerja yang jelas ini dalam pelatihannya, pusaran Xiao Yan dengan cepat dipenuhi dengan energi. Pelatihan yang membuat Xiao Yan melupakan dirinya terus berlanjut sepanjang malam dan hanya berhenti saat fajar tiba. Ketika utas energi terakhir dituangkan ke pusaran, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia baru saja akan meninggalkan mode pelatihannya ketika pusaran ungu di perut bagian bawahnya tiba-tiba bergetar. Dikejutkan oleh gemetar yang tiba-tiba, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya ke pusaran. Mata pikirannya menyapu itu dan segera terkejut menemukan bahwa di dalam pusaran, setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan terbentuk. Apakah penurunan ke-15 mulai diaglomerasi? Melihat energi cair berwarna ungu yang secara bertahap membentuk, Xiao Yan berseri-seri dengan sukacita. Dia buru-buru mempertahankan ketenangan pikirannya saat dia diam-diam menunggu tetes energi cair ke-15 terbentuk. Pada saat ini, gelombang gerakan seperti riak terjadi di dalam pusaran yang tenang. Di tengah riak ada setetes kecil cairan berwarna ungu yang bergulung saat diputar. Tetesan diputar dengan ritme. Saat diputar, api ungu Doqi yang kaya di dalam pusaran juga terus menyembur ke dalamnya. Ding, pada satu saat, suara lembut yang tampaknya tidak ada diam-diam dipancarkan dari pusaran. Saat suara ini bergema, gerakan intens pusaran perlahan menjadi tenang. Setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan bergulir di dalam pusaran dan mulai berenang dengan nakal dengan 14 tetes energi cair lainnya di dalam pusaran seperti ikan kecil. Gadis kecil, saya masih memiliki sesuatu yang sangat penting yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal di sini dan menemani Anda.
King Lin membuka mata hijau menawannya yang hampir sebersih dan semurni kursi teratai hijau dan menatap senyum hangat di wajah Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara lembut, apakah kamu masih akan kembali? Haha, secara alami aku akan kembali. King Lin bekerja keras. Membungkuk tubuhnya, Xiao Yan menatap ular roh api berkepala dua yang berenang keluar dari lengan baju King Lin dan tersenyum lembut. Dia meninggikan suaranya dan berkata, ingat kata-kataku. Hidup untuk dirimu sendiri. Anda tidak perlu terlalu memikirkan tatapan orang lain. Jika Anda tidak menyukainya, maka pilih untuk mengabaikannya. Petik 2. Iya. King Lin dengan paksa menganggukkan kepala kecilnya. Mata hijaunya yang gelap menjadi sedikit berkabut. Haha, aku pergi. Bantu saya meminta maaf kepada kedua saudara laki-laki saya. Berdiri, Xiao Yan berbalik dan menuju keluar kompleks. Meskipun Xiao Yan membawa penggaris hitam besar yang hampir setinggi dia, punggungnya terlihat sangat bebas dan santai. Berdiri di jalan kecil, King Lin menyaksikan punggung bebas dan santai yang secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Dia dengan lembut menyentuh ular roh api berkepala dua di tangannya dan berkata dengan lembut, kamu harus kembali. Di sebuah gedung tinggi dalam kompi tentara bayaran, Xiao Li menarik dagunya saat dia melihat punggung pemuda itu berjalan keluar dari kompleks. Dia memiringkan kepalanya dan tertawa, orang ini, setelah bertahun-tahun, dia masih mempertahankan kebiasaannya. Haha, di sampingnya, Xiao Ding bersandar di pilar saat tatapannya melihat pemuda yang menggendong penggaris besar di punggungnya. Dia dengan lembut bergumam, bocah kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat. Sepertinya kita harus bekerja lebih keras. Jika tidak, kita mungkin akan menghalangi dia di masa depan. Di gedung tinggi, kedua orang itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.